Hai, plan-plan netizen di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada, yang terkadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Hubungan PDIP dan Nasdem yang sempat adem kini lagi-lagi memanas. Kalau terakhir keduanya panas karena kalimat Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi, kini situasi itu terulang dan berawal dari sindiran PDIP soal pendukung Jokowi tapi gandeng erat partai pengkritik. Bagaimana awal mulanya? PDIP sindir pendukung Jokowi tapi kini erat dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai seremoni Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Oktober 2022. Hasto awalnya menegaskan partainya menerapkan kedisiplinan dari berbagai aspek. Nah, berikut ini adalah ulasan PDIP versus Nasdem panas lagi dan bahkan sempat adem versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, respon Nasdem. Nasdem menilai partai pengkritik pemerintah Jokowi saat ini bukanlah partai terlarang. Nasdem lantas mempertanyakan apa yang menjadi persoalan jika Nasdem komunikasi dengan Demokrat dan PKS. Kenapa? Memang kalau kemudian Nasdem berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat, mereka bukan partai terlarang kok, bukan PKI. Mereka adalah partai yang kemudian diakui oleh negara sebagai partai yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus, apa ya masalahnya? Kata Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat 28 Oktober 2022. Yang kedua, PDIP versus Nasdem soal Anies antitesis Jokowi. Awalnya, politikus Nasdem Sulvan Lidan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Sulvan menyampaikan hal itu dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi dengan kolaborasi bersama Total Politik. Zulfan mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies Baswedan. Yang ketiga, pendukung Jokowi kini erat dengan pengkritik. Sindiran itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 28 Oktober 2022. Hasto awalnya menegaskan partainya menerapkan kedisiplinan dari berbagai aspek. Hasto lantas memperingatkan jangan sampai mengaku jadi pendukung setia Jokowi Maruf, tapi kini gandeng erat partai pengkritik. PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin demokrasi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak, kata Hasto dalam perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022. Yang keempat, PDIP lepas Nasdem kalau calonkan Anies. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat pertemuan antara Puan dan Paloh sebagai bagian penegasan ulang apakah di Pilpres 2024 Nasdem bisa bersama lagi atau memilih berbeda jalan. Adi meramal PDIP akan berpisah dengan Nasdem di Pilpres 2024 kalau Anies akhirnya dipilih Paloh menjadi capres. Jikapun Nasdem ingin pisah jalan itu persoalan lain. Keseriusan pisah jalan dari PDIP tentu saat Nasdem secara resmi umumkan Anies sebagai capres mereka, kata Adi. Yang kelima, keuntungan untuk Nasdem.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi, menilai keleluasan yang diberikan Surya pada Anies bukan tanpa tujuan. Dua keleluasan itu menurut Ari bakal memberikan keuntungan untuk Partai Nasdem. Pertama, Partai Nasdem dinilai mendapat keuntungan politik dengan menawarkan Anies sebagai capres. Padahal Anies bukan merupakan kader partai tersebut. Ibaratnya, Nasdem seperti marketplace yang menjual Anies tetapi dapat komisi politik dari pihak penjual. Dalam hal ini, Partai Demokrat, PKS atau klan cendana, ujar Ari pada Selasa 4 Oktober 2022. Nah, demikian ulasan PDIP versus Nasdem, panas lagi dan bahkan sempat adem versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapat informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.